Perkenalkan, nama saya Rizal Lukman, mahasiswa PPG tahun 2023 dari LPTK UIN Wali Songo Semarang. Kali ini saya akan membawakan modul P5 yang bertemakan kebinekaan global dengan judul Warna-Warni Nusantara. Bagaimanakah keseruan mereka? Mari kita saksikan bersama-sama. SMK bisa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, terima kasih. Semuanya siap? Sehat. Ada yang tidak berangkat? Ada. Berapa siswa? 1. Kenapa? Sakit. Oke, doakan ya. Semoga teman kita yang hari ini belum bisa berangkat, semoga lekas sembuh. Amin. Allahumma amin. Oke, pada pagi hari ini ya, saya mahasiswa PPL PPG dari UIN Wali Songo Semarang untuk mengajak kalian belajar bersama dalam pembelajaran P5 Project Pengenalan Profil Pelajar Pancasila. Ini kelas 10 jurusan Busana 3. Nanti kita akan belajar mengenai P5 yang ada di SMK kita. Dan sebelumnya kita mulai pelajaran, maka saya ingin mengecek kebersihan kelas dulu, kesiapan fisik dari kelas kalian dan juga kesiapan di dalam ruangan ini apakah sudah kondusif atau belum. Piket hari ini sudah menyelesaikan piketnya? Oke, lorong sini bersih. Bersih. Sebelah sini? Bersih. Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin menanyakan kabar kalian semua gimana. Setelah itu baru kita yel-yel bersama-sama, biar lebih semangat dalam belajar pada pagi hari ini. Oke, apa kabarnya pada pagi hari ini semuanya? Baik, alhamdulillah, Luar biasa. Oke, sip semuanya. Oke, terima kasih, semuanya sehat dan semuanya bisa masuk dengan bahagia, senyum bahagia seperti itu ya. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin buat yel-yel untuk menyemangat kita ya. Ini pakainya ringan saja. Ketika saya mengucapkan seperti ini, nanti kalian jawabnya seperti ini. Jika kau cinta Allah, sebut Allah, Allah. Jika kau cinta Nabi, sebut Nabi, Nabi. Jika kau cinta Allah, jika kau cinta Nabi, maka takbir bersama-sama, Allahu Akbar. Itu ya, seperti itu. Oke, yang kompak itu baru tangan. Oke, kita coba. Jika kau cinta Allah, sebut Allah, Allah. Jika kau cinta Nabi, sebut Nabi, Nabi. Jika kau cinta Allah, jika kau cinta Nabi, mari kita takbir bersama-sama, Allahu Akbar. Tepuk tangan. Ya, itu boleh nih, tapi kita ngomongnya bareng-bareng. Ojo, ya jangan salah saja. Itu ya. Kita mulai bareng-bareng. 1, 2, 3. Jika kau cinta Allah, sebut Allah, Allah. Jika kau cinta Nabi, sebut Nabi, Nabi. Jika kau cinta Allah, jika kau cinta Nabi, mari kita takbir sama-sama, Allahu Akbar. Ya, terima kasih. Ya, di penyemangat kita pagi hari ini penting adalah seorang pelajar Pancasila itu satu harus semangat, harus punya jiwa yang kuat untuk mempertahankan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan belajar tekun, dengan semangat, tanpa ada keluh kesal untuk diri kita masing-masing. Ya, oke, saya siapkan dulu
apakah materi kita kali ini? Ya, saya kasih waktu beberapa untuk saya siapkan. Ini adalah modul untuk pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila SMK Negeri 1 Warongasem. Ya, sudah kalian tahu apa pelajar Pancasila? Belum? Ya, profil pelajar Pancasila itu harus mencerminkan seorang pelajar yang cinta kepada Pancasila dan melaksanakan sila yang ada di dalam Pancasila, dan juga mengimplementasikan, mempraktekkan butir-butir yang ada dalam Pancasila itu. Ya, Pancasila silanya ada berapa? 5. 1. Tuhan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, top apal. Tepuk tangan buat kita semuanya. Ya, bagus. Oke, tema dalam kita kebinekaan, yaitu judul Warna-Warni Nusantara. Ini mengenal dan merawat keberagaman dan keyakinan yang ada di Indonesia. Foto ini ya bisa kalian lihat mencerminkan adat pakaian adat yang ada di Indonesia. Itu warna-warni, beragamanya dan berkeyakinannya pun bermacam-macam. Nanti kita akan menjelaskan pengembangan modul ini. Ini temanya Bhinneka Tunggal Ika, topiknya warna-warni Nusantara, yaitu mengenal dan merawat keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia. Ini disusun oleh tim P5. Nah, ini kemudian tujuan target pencapaian dari tahapan proyek dan alur. Nih, tujuan belajar kita pagi hari ini yaitu seperti ini. Pada proyek tema Bhinneka Tunggal Ika diharapkan nanti kalian bisa mengembangkan secara spesifik 2 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu kebinekaan, ya, artinya kebinekaan global dan bernalar kritis, serta nanti kalian bisa memahami perubahan paradigma keberagaman, baik itu suku, agama, ras, dan adat istiadat atau disebut dengan istilah SARA. Nah, ini tujuannya adalah nanti kalian bisa mengenal dan mengembangkan apa yang ada di dalam diri, potensi diri kalian di masyarakat. Untuk apa? Untuk mengenalkan yaitu ini kebinekaan global serta bernalar kritis, serta memahami perubahan paradigma keberagaman suku, agama, ras, dan adat istiadat. Nanti kita akan mengenalkan, menyampaikan, dari kalian bisa menyampaikan di sini apa yang ada di dalam masyarakat kalian mengenai suku, agama, ras, dan adat istiadat di kampung kalian masing-masing. Ya, tuh. Kemudian target pencapaian dalam proyek P5 untuk kali ini, ya, pada sesi pertama diharapkan dapat mengembangkan secara spesifik 2 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu apa? Kebinekaan global dan bernalar kritis. Ya, di jam pagi ini yaitu aktivitas 1 dulu. Ini yang pertama adalah pengenalan dari kebinekaan global dan juga bernalar kritis. Nanti dari kalian bisa mengembangkan 2 ini. Kita kembangkan 2 ini di proyek P5. Pengenalan. Nanti kita mengenalkan apa yang ada dalam potensi diri kalian dan apa yang ada dalam masyarakat kalian, sampaikan di sini. Secara individu ataupun secara kelompok. Kontekstual, nyata yang ada di dalam masyarakat. Apakah benar kebinekaan global itu ada di masyarakat?
kemudian juga mengenai bernalar kritis di masyarakat itu memang ada, berpikir benar-benar mendalam tentang adanya keberagaman dan juga adanya keanekaragaman suku, ras, agama, dan juga cara. Oke, aktivitas pertama yang kali ini nanti kita praktekkan di kelas ini. Nah, tahap yang pertama mengamati atau pengenalan. Satu, aktivitas pertama mengeksplorasi stigma dan stereotip. Nanti kita jam pertemuan yang sampai jam nanti siang. Nanti ini akan berlangsung sampai nanti siang. Nah, tujuan kita mengeksplorasi stigma dan stereotip. Satu, ini kalian diharapkan mampu mengembangkan dimensi profil pelajar Pancasila yang berkebinekaan global. Kemudian nanti kita ini persiapan dari Bapak Ibu guru itu ini untuk berbagai pengetahuan harus diketahui oleh Bapak Ibu guru. Kemudian nanti kita akan memperkenalkan siswa satu sama lain saling mengenal. Perkenalan diri, siswa diminta untuk membentuk lingkaran dan memperkenalkan dirinya masing-masing dengan menyebutkan nih. Nanti kalian sudah SMK, maka saya ajak untuk melatih keberanian dan percaya diri serta mempunyai bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan P5 ini. Satu, nanti kalian menyampaikan ini, nama, daerah asal, alamat ya. Ya, saya tuliskan. Nanti ini biar tidak mengganggu sama matikan. Nanti kalian menyebutkan nama, kemudian alamat itu daerah asal, ya. Kemudian agama yang kalian anut apa? Terus setelah itu ini mata pelajaran. Ya mungkin kalau SMK belum banyak mengenal mata pelajaran yang kalian nanti pelajari ya. Waktu SMP wes. Ketika waktu SMP pelajaran apa yang kamu sukai? Pelajaran yang disukai atau favorit boleh. Hobinya apa? Hobi kalian nanti sampaikan. Cita-cita. Pengennya apa? Oke, sambil dihafalkan. Nanti maju ke depan. Nama, alamat, agama, mata pelajaran yang saya sukai, kemudian hobi saya dan cita-cita saya. Ya, giling-giling. Nah, nanti setelah kalian berkenalan, ini menulis di dalam kertas, di kertas tengah, buku kertas tengah itu ya. Dan kemudian tuliskan ini untuk menuliskan nama satu orang teman baru kalian, ya. Kemudian menambahkan persepsi mereka baik positif maupun negatif mengenai yang kalian kenali teman yang baru. Setelah selesai, kertas ini dilipat dan dimasukkan ke dalam amplop yang telah disediakan. Amplopnya direkatkan untuk menjaga kerahasiaan. Siswa menulis nama mereka masing-masing. Nah, nanti di dalam kertas itu ya ditulis depannya itu nama kalian siapa. Oke ya, kita mulai saja. Ini majunya ya. Benekan ini satu persatu ya. Maju ke sini. Pertama nama, asal daerah, kemudian agama yang dianutnya, pelajaran yang mereka sukai, yang favorit ketika SMP, hobi dan cita-cita. Yang jelas ya, menyebutkannya ya. Oke. Ada mau bertanya sebelum kita lanjutkan? Nggak ada? Nggak ada. Saya mulai dari sebelah kanan atau sebelah kiri? Kanan atau kiri? Nah, oke, kita mulai ya. Kelompok ya nomor 1 bisa maju ke sini.
Perkenalkan, nama saya Najibah Maulida Kaila dari Kesebuan Kedung Miri Barat. Mata pelajaran saya yang saya sukai adalah IPA, hobi saya menggambar, cita-cita saya dokter. Dokter, oke. Luar biasa. Lanjut, berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ila Rifati Andayani, alamat Desa Kalibelo, Tugu Potro. Agama saya Islam. Mata pelajaran yang saya sukai olahraga. Hobi saya membaca, cita-cita saya jadi pengusaha dengan batik. Oke, bagus. Selanjutnya, silakan. Satu persatu menyampaikan simpulannya. Coba. Kebinekaan mengajarkan toleransi sesuai dengan ajaran Islam. Oke, selanjutnya. Keanekaragaman agama menuntut NKRI. Terus. Kebinekaan mengajarkan kita cara perbedaan. Cara? Kebinekaan mengajarkan cara kita Perbedaan. perbedaan. Pandangan. Pandangan. Oke, tepuk tangan buat teman kita. Oke, temanmu jangan menyimpulkan walaupun dalam beberapa patah kata itu luar biasa. Inilah yang namanya kebinekaan global dan kebinekaan di dalam Pancasila. Kita ke action yang kedua, aktivitas yang kedua, memahami hukum dan praktek kebebasan beragama yang ada di Indonesia. Di dalamnya ada macam-macam agama dan keyakinan. Kemudian ini harapannya adalah kalian nanti bisa memahami hukum yang ada di Indonesia dan praktek kebebasan beragama di Indonesia itu seperti apa. Nanti kita bisa pelajari bersama-sama. Itu tujuannya. Kemudian ini nanti saya minta kalian bisa mendiskusikan mengenai arti kebebasan beragama, kemudian juga bagaimana kita mempraktekkan kebebasan beragama di Indonesia, serta mengapa kebebasan beragama itu penting di Indonesia. Oke, paham? Siap untuk mendiskusikan? Siap. Oke, kita mulai. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah, maka masing-masing kelompok untuk bisa mempresentasikan, menyampaikan hasil diskusi per kelompok individu masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini karena kami akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Kebebasan beragama atau keyakinan adalah suatu kebebasan yang sangat dibutuhkan secara mutlak bagi pemelihara dan perlindungan atas martabat manusia di dalam masyarakat. Kebebasan beragama atau berkeyakinan itu penting karena kebebasan beragama atau berkeyakinan melindungi orang-orang dengan kepercayaan non-agama seperti ateis, humanis, dan lain-lain. Sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, rumusan pasal 29 ayat 2 telah menyatakan negara menjamin kemerdekaannya tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Mungkin cukup sekian dari kami. Bila ada kesalahan berkata atau lainnya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silahkan duduk. Kita lanjutkan kelompok yang terakhir. Silahkan bisa maju menyampaikan hasil diskusi tentang kebebasan beragama dan ekspresi berkeyakinan. Saya akan menjelaskan pengertian dari kebebasan beragama atau berkeyakinan. Kebebasan beragama adalah prinsip yang mendukung kebebasan individu atau masyarakat untuk menerapkan agama, kepercayaan dalam ruang pribadi atau umum. Kebebasan beragama itu penting karena kebebasan beragama dan berkeyakinan juga melindungi orang-orang dengan kepercayaan non-agama seperti ateis, humanis, dan sebagainya dimanapun mereka berada. Kebebasan beragama atau keyakinan di Indonesia? Jawabannya, 1. Tidak menghina agama lain. 2. Menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, tidak melaksanakan ibadah agama lain. Keempat, Indonesia memiliki keberagaman suku, budaya, ras, dan agama. Menurut UUD 1945, pasal 29 ayat 2, yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan buat kelompok 4. Oke, luar biasa penyampaian kalian, berbagai macam referensi yang kalian terapkan untuk bisa menjawab dari tantangan kebinekaan berkeyakinan. Intinya adalah dalam beragama atau berkeyakinan itu diatur oleh undang-undang pasal 29, yaitu di situ berbunyi negara Memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Nah, oke, di situ sudah jelas bahwa negara menjamin kebebasan beragama. Jadi kita beragama apapun dilindungi oleh negara. Maka dari itu, agama yang ada di Indonesia yang semestinya itu dilindungi, maka kita pun wajib untuk melindunginya. Semua warga negara Indonesia wajib punya agama. Dari 6 agama itu, maka kita wajib untuk memilih di antaranya. Tidak ada yang namanya tidak beragama di negara Indonesia ini. Oke, itu seperti itu. Nah, semoga diskusi ini bisa bermanfaat. Tapi sebelumnya, mari kita untuk bisa rileks sebentar bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai undang-undang dasar, yaitu undang-undang untuk melindungi bangsanya, warganya untuk beragama dan berkeyakinan dengan ketetapan yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal yang ke-29 yang menyatakan kebebasan beragama. Semua agama di Indonesia semuanya dijamin dan dilindungi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin seperti itu penyampaian kali ini. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Kalau nggak ada, kita nanti ketemu di action yang ketiga. Semoga action yang kedua ini bermanfaat buat kita semuanya. Karena kemarin di aktivitas 1, kita sudah mengenal namanya pengenalan suku, agama, ras, dan juga mengenai keberagaman agama yang ada di Indonesia. Kita sudah mengenalkan sosok diri beragama, berkebinekaan global. Yang kedua, kemarin kita sudah, yang kedua itu mengenai landasan konseptual adanya kebebasan beragama kita di Indonesia ternyata dilindungi oleh Undang-Undang 1945 pada pasal yang ke-29 ayat 2. Itu adalah perlindungan kita bebas untuk beragama. Tujuan aktivitas yang ketiga ini adalah nanti kalian mampu untuk mengamati video yang akan nanti kita tampilkan bersama-sama. Kemudian nanti kalian bisa mengamati, memahami, kemudian mendiskusikan isi makna dari video ini.
videonya seperti apa, nanti kita tonton bareng-bareng. Kemudian setelah ini, apa yang akan kalian lakukan? Satu adalah menyiapkan diri untuk bisa nonton bareng tentang video. Temanya videonya adalah atas nama percaya. Tentang apakah ini? Yaitu nih, film ini, video dokumenter ini itu menceritakan tentang ada beberapa kepercayaan di Indonesia tidak diakui oleh negara. Ada satu daerah di situ mempunyai kepercayaan. Kepercayaan ini tidak diakui oleh negara. Kemudian ini video ini menampilkan dokumenter video perjalanan seorang peneliti. Oke, kita langsung ke pokok materi ya, biar kita bisa langsung menonton filmnya. Silakan masing-masing kelompok bisa bergabung sesuai dengan kelompoknya masing-masing, seperti kelompok yang kemarin kita sudah buat. Kita berkelompok untuk menyelesaikan tugas action yang ketiga. Silakan bisa mengelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ayo kita laksanakan. Sudah cukup untuk kalian berdiskusi, maka saatnya kalian bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan, dipimpin oleh ketua kelompoknya atau siapa yang akan mewakili berbicara. Berdirinya kami semua di sini akan menyimpulkan kesimpulan yang sudah kami dapatkan dari film yang kami tonton bareng-bareng. Jadi kesimpulan dari kita menonton film tadi itu menceritakan perjalanan panjang kelompok penghayat kepercayaan atau penganut agama leluhur untuk bertahan dari tekanan, berjuang untuk mendapatkan pengakuan dari negara dan penerimaan dari masyarakat. Penghayat kepercayaan adalah subjek penting dari sejarah bangsa Indonesia. Terima kasih, kurang lebihnya itu saja yang dapat kami simpulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kedua. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang makna yang terkandung dalam film Atas Nama Percaya. Dari film yang telah kita tonton tadi, yaitu Atas Nama Percaya, kesimpulannya adalah bahwa dari perkembangan teknologi di dunia, ternyata masih ada beberapa di wilayah yang masih belum mengerti tentang teknologi dan bahwa belum mengerti tentang agama yang sudah berkembang di dunia dan masyarakat. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan dalam kata, mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok keempat. Terima kasih atas presentasinya yang semuanya luar biasa dan semuanya sudah menampilkan hasil diskusinya. Walaupun kalian tadi perdebatan antara satu sama lain, ada beberapa yang sependapat, ada yang tidak. Ini saya jelaskan sedikit, film apakah tadi? Betul. Kalian diskusinya menceritakan, ya, menyimpulkan mengenai sebuah kepercayaan yang ada di Sumba. Di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Barat, itu ternyata masih ada aliran kepercayaan yang belum diakui oleh negara. Dan mereka berjuang untuk mengadakan adanya
suatu pengakuan agar kepercayaan mereka diakui oleh negara. Dan semoga video tadi menginspirasi kepada kita bahwa bentuk kebinekaan global, toleransi dalam beragama itu sangat penting yang ada di Indonesia. Mungkin seperti ini. Dan tugas kalian silahkan nanti dibuka di LMS pada menu P5. Kelas kalian sudah ada, silahkan diisi refleksi nilainya, refleksi pertanyaan di situ sudah ada. Nanti setelah itu dikirimkan di kolom submit yang ada di LMS Neswara Si Pintar. Mungkin seperti itu ya. Kita ketemu lagi di lain waktu. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Dan sebelum kita tutup, mari kita yel-yel bersama-sama terlebih dahulu. SMK bisa, SMK bebas, Neswara sumpah. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you next time. See you.